Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mayang Puspitasari dari Universitas Muhammad Balikpapan, Prodi Informatika Fakultas Ilmu Komputer. Dalam video kali ini, saya ingin menjelaskan mengenai proyek ujian akhir semester saya tentang gerbang logika. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita mulai membahas videonya. Yang pertama ada pengertian gerbang logika. Menurut jurnal Stewart Royal, gerbang logika atau gerbang logik merupakan suatu entitas dalam elektronika dan matematika boolean yang mengubah satu atau beberapa masukan logik menjadi sebuah sinyal keluar logik. Yang kedua ada jenis-jenis gerbang logika. Yang pertama ada gerbang logika dasar yang terdiri dari A, gerbang N, B, gerbang OR, dan C, gerbang NOT. Yang kedua ada gerbang logika bentukan yang terdiri dari A, gerbang NAND atau NOT N, B, gerbang NOT atau NOT OR, C, gerbang XOR atau exclusive OR, dan D, gerbang XNOR atau not exclusive OR. A. Gerbang logika dasar. Gerbang logika dasar yaitu memiliki dua atau lebih sinyal masukan dengan satu sinyal keluaran. Yang pertama ada gerbang N. Syaratnya yaitu sinyal keluaran akan tinggi atau binar bernilai 1 jika semua sinyal masukan tinggi atau binar bernilai 1. Ekspresi booleannya F sama dengan A, N, B atau output F sama dengan inputan A, N, inputan B. Bentuk gerbang N seperti ini. Dan tabel kebenarannya seperti ini, ada dua masukan A dan B. Dengan di sini saya beri keterangan tegangan dan binar. Jika tegangannya rendah, maka binarnya 0. Jika tegangan tinggi, maka binarnya 1. Di sini ada dua masukan, dua inputan. Gimana cara kita mengetahui berapa barisnya? Kita memakai dari konversi bilangan binar, di mana 2 pangkat N ini adalah inputannya. Jadi karena ini inputannya ada 2, maka 2 dipangkatkan 2 sama dengan 4. Jadi kita mendapatkan 4 kolom atau 4 baris. Selanjutnya baris pertama ada inputan A dengan tegangan rendah binar 0 dan inputan B dengan tegangan rendah binar 0, maka dia menghasilkan output tidak menyala dengan binar 0. Baris kedua di sini ada inputan A tegangan rendah binar 0 dan inputan B tegangan tinggi binar 1, maka outputnya akan menghasilkan tidak menyala atau binar 0. Dan baris ketiga ada inputan A tegangan tinggi binar 1 dan B inputan rendah binar 0, maka outputnya tidak akan menyala atau binar 0. Tetapi di baris keempat, jika kedua inputan ini memiliki tegangan tinggi atau binar 1, maka dia akan menghasilkan output menyala atau binarnya 1. Jadi bisa kita simpulkan bahwa ketika kedua inputan ini memiliki tegangan tinggi atau binarnya 1, maka dia akan menghasilkan output menyala atau binarnya 1. Ketika keduanya kedua inputan ini sama-sama memiliki tegangan tinggi. Seperti pada rangkaian gerbang boolean bisa kita lihat kalau di sini ada dua inputan bertegangan tinggi, maka outputnya lampu ini akan menyala. Tetapi jika salah satunya atau keduanya tidak memiliki tegangan atau memiliki tegangan rendah, maka outputnya ini lampunya tidak akan menyala. Yang kedua ada gerbang OR dengan syarat sinyal keluaran akan tinggi atau binar akan bernilai 1 jika salah satu sinyal masukan tinggi atau binar bernilai 1. Ekspresi booleannya output F sama dengan inputan A or inputan B, maka F sama dengan A or B. Bentuk gerbang OR seperti ini dan tabel kebenarannya seperti ini. Gimana kita cara menentukan dia tegangan rendah sama tegangan tinggi? Itu ada di konversi nilai bilangan binar ke desimal. Ini udah didapatkan seperti ini. Jadi kalau untuk nilainya tuh biasanya di sini tuh baris pertama tuh 0, baris kedua itu dia 1, baris ketiga itu dia 2, dan baris ketiga keempat itu dia bernilai 3. Seperti itu. Kita ambil ketika inputan A memiliki tegangan rendah atau binar 0 dan B memiliki tegangan rendah atau binar 0, maka outputnya akan tidak menyala atau binarnya 0 juga. Dan di baris kedua ada inputan A dengan tegangan rendah binar 0 dan B dengan tegangan tinggi binar 1, maka outputnya akan menyala dengan binar 1. Dan baris ketiga ada inputan A tegangan tinggi binar 1 dan B inputan rendah binar 0, maka outputnya akan menyala atau binar 1. Dan sini kita lihat baris keempat, dia ketika kedua inputan tinggi memiliki tegangan tinggi, maka dia menghasilkan output menyala atau binar 1. Jadi kesimpulannya, ketika dia memiliki dua tegangan inputan yang rendah atau binar 0, maka outputnya tidak akan menyala atau binar 1. Seperti pada rangkaian gelombang ini kita bisa lihat
Di sini kita memiliki dua inputan, di mana salah satunya kita beri tegangan tinggi dan dia menghasilkan output lampunya menyala. Dan kalau ketika keduanya ini kita beri tegangan tinggi pun dia akan menyala, tapi dia tidak akan menyala jika kedua tegangan ini kita beri tegangan rendah atau binar 0, dia lampunya tidak akan menyala. Yang ketiga ada gerbang not atau inverter. Syaratnya sinyal keluaran akan tinggi atau binar bernilai 1 jika sinyal masukan rendah atau binarnya 0. Ekspresi booleannya F sama dengan not A, atau output F sama dengan inputan not A. Bentuk gerbang not seperti ini, dia segitiga, depannya kasih bulatan, inputannya di sebelah kiri dan outputnya di sebelah kanan. Karena kebenarannya seperti ini, karena dia cuma satu inputan, maka dia cuma memiliki dua baris, karena 2 pangkat 1 inputan hasilnya sama dengan 2. Di sini ada tegangan tinggi dan tegangan rendah. Ketika inputannya tegangan rendah, maka outputnya dia akan menyala, binarnya sama dengan 1. Dan ketika inputan A bertegangan tinggi binar 1, maka output tidak akan menyala atau binar 0. Seperti pada rangkaian gerbang boolean ini, bisa kita lihat inputan A itu memiliki tegangan rendah, maka dia outputnya akan menyala. Tetapi ketika inputannya ini memiliki tegangan tinggi, maka outputnya dia tidak akan menyala. Lanjut yang B, gerbang logika bentukan. Gerbang logika bentukan ini sama dengan gerbang logika dasar, di mana dia memiliki dua inputan atau lebih, sinyal masukan, dan satu output atau sinyal keluaran. Yang pertama ada gerbang NAND atau not N. Syaratnya sinyal keluaran akan rendah atau binar bernilai 0 jika semua sinyal masukan tinggi atau binar bernilai 1. Gerbang NAND ini merupakan kebalikan dengan gerbang N. Ekspresi booleannya seperti ini. Output F sama dengan inputan A NAND inputan B. Ciri khas di sini adalah dia ada garis di atas. Kalau N cuma ada titik, sedangkan kalau NAND dia ada garis di atasnya. Titik dan garis di atasnya. Atau bisa dibaca juga F sama dengan A NAND B. Bentuk gerbang NAND itu seperti ini. Sebelumnya dia ada notnya di depan, dekat output. Dan setelah digabung dengan not, maka bentukan gerbangnya seperti ini. Dia menyisakan lingkaran saja. Tabel kebenarannya seperti ini. Baris pertama, inputan A memiliki tegangan rendah, binar 0, dan inputan B memiliki tegangan rendah, binar 0, maka dia akan menghasilkan output menyala atau binar 1. Dan baris kedua ada inputan A tegangan rendah, binar 0, dan B tegangan tinggi, binar 1, maka akan menghasilkan output menyala, binar 1. Baris ketiga ada inputan A tegangan tinggi binar 1 dan B tegangan rendah binar 0, akan menghasilkan output menyala juga dengan binar 1. Tetapi ketika kedua inputan ini A dan B memiliki tegangan tinggi atau binarnya sama-sama 1, maka dia akan menghasilkan keluaran tidak menyala atau binar 0. Dia kebalikan dari N. Kalau N harus kedua inputan ini memiliki tegangan yang tinggi atau binar bernilai 1, baru dia bisa menyala. Rangkaian gerbang booleannya seperti ini. Ketika kita kedua inputan kita masukkan tegangan rendah, dia akan menyala. Tapi kalau kedua inputan ini kita masukkan tegangan tinggi, dia tidak akan menyala. Tetapi kalau salah satu, dia bisa menyala. Yang kedua ada gerbang NOR atau not OR. Syaratnya sinyal keluaran akan rendah atau binar bernilai 0 jika salah satu atau semua sinyal masukan tinggi atau binar bernilai 1. Gerbang NOR ini merupakan kebalikan dari gerbang OR, di mana ekspresi booleannya seperti ini. Output F sama dengan inputan A NOR inputan B. Ciri khas di sini adalah ada tanda plus sama garis di atasnya kalau untuk NOR, sedangkan NAND dia titik dengan garis di atasnya juga. Atau kita bisa baca F sama dengan A NOR B. Bentuk gerbang NOR seperti ini. Sebelum digabung dia seperti ini, ada notnya sebelah kanan dekat output, dan setelah digabung dia akan menjadi seperti ini. Sisa belakangnya saja. Tabel kebenarannya, dia memiliki dua masukan, dua inputan. Inputan A-nya memiliki tegangan rendah, binar 0, dan B memiliki tegangan rendah, binar 0, maka dia akan menghasilkan output menyala atau binar 1. Di baris kedua, kita memiliki binar 0 atau tegangan rendah pada inputan A, dan inputan B memiliki tegangan tinggi, binar 1, maka outputnya tidak akan menyala atau binarnya 0. Dan baris ketiga ada inputan A tegangan tinggi binar 1 dan
inputan B tegangan rendah binar 0, maka dia menghasilkan output tidak menyala juga atau binarnya 0. Dan ketika kedua inputan A dan B memiliki tegangan tinggi atau binar 1, maka dia akan menghasilkan keluaran atau output tidak menyala atau binar 0. Jadi bisa kita lihat perbedaannya. Kalau di OR kita salah satu atau kedua inputan memiliki tegangan tinggi, maka dia outputnya akan menyala, tetapi akan tidak menyala jika memiliki dua inputan bertegangan rendah atau binarnya 0. Rangkaian gelombang seperti ini, kita masukkan kedua inputan ini dengan tegangan rendah, maka dia akan menghasilkan output lampunya. Tapi ketika salah satunya tidak akan menyala dan ketika keduanya diisi tegangan tinggi, dia juga tidak akan menyala. Yang ketiga ada gerbang SOR atau exclusive OR. Syaratnya sinyal keluaran tinggi atau binar bernilai 1 jika masukan tinggi atau binar bernilai 1 berjumlah ganjil. Ekspresi booleannya output F sama dengan inputan A SOR inputan B, atau F sama dengan A SOR B. Untuk gerbang SOR seperti ini, dia ada garisnya dekat inputan. Dan tabel kebenarannya seperti ini. Dia memiliki dua inputan. Pada baris pertama, inputan A tegangan rendah binar 0 dan B tegangan rendah binar 0, maka outputnya tidak akan menyala. Baris kedua, inputan A tegangan rendah binar 0 dan B tegangan tinggi binar 1, maka dia akan menghasilkan output menyala atau binarnya 1. Baris ketiga ada inputan A tegangan tinggi binar 1 dan B inputan tegangannya rendah binar 0, maka dia akan menghasilkan keluaran menyala dan binarnya 1. Tetapi di baris keempat, ketika kedua inputan ini memiliki tegangan tinggi atau binarnya 1, maka dia menghasilkan output binarnya 0. Jadi kita bisa lihat ya, ketika dia bernilai ganjil, berjumlah ganjil, dia akan menghasilkan output 1 atau menyala. Tetapi ketika dia genap, dia tidak akan menyala outputnya. Rangkaian gelombang seperti ini. Ketika salah satu kita beri tegangan tinggi pada inputannya, maka dia akan menghasilkan output menyala lampunya atau binarnya 1. Tapi ketika kedua inputan ini kita kasih tegangan rendah, maka dia tidak akan menyala karena dia menghasilkan jumlahnya genap bukan ganjil. Dan kalaupun kedua inputan ini kita isi dengan tegangan tinggi, dia juga akan menghasilkan bilangan genap bukan ganjil, jadi lampunya tidak akan menyala. Yang keempat ada gerbang XNOR atau not exclusive OR dengan syarat sinyal keluaran rendah atau binarnya bernilai 0 jika masukan tinggi berjumlah ganjil atau binarnya 1. Ekspresi booleannya seperti ini. Output F sama dengan inputan A XNOR inputan B. Nah, ciri khasnya dia ada tanda panah dan garis kalau XNOR. Kalau SOR tadi cuma ada lambang plus bulatan ini. Atau bacanya F sama dengan A XNOR B. Bentuk gerbang XNOR seperti ini sebelumnya dia ada notnya ya di dekat output, dan setelahnya dia menyisakan bulatan saja not. Pada tabel kebenarannya dia memiliki 4 baris, ada 2 inputan. Pada baris pertama, inputan A tegangan rendah binar 0 dan B tegangan rendah binar 0, maka menghasilkan output menyala atau binar 1. Dan pada baris kedua, inputan A tegangan rendah binar 0 dan B inputan tegangan tinggi binar 1 akan menghasilkan output tidak menyala atau binarnya 0. Dan garis ketiga ada inputan A tegangan tinggi binar 1 dan inputan B tegangan rendah binar 0, maka dia tidak akan menyala outputnya binar 0. Dan garis keempat, ketika kedua inputan ini memiliki tegangan tinggi binar 1, maka outputnya akan menyala atau binar 1. Jadi kesimpulannya adalah dia akan menghasilkan sinyal keluaran rendah atau binarnya 0 ketika masukannya berjumlah ganjil. Karena 01 ini berjumlah ganjil, maka dia tidak akan menyala. Tapi karena 11 ini bernilai genap, maka dia akan menyala. Seperti kita lihat pada rangkaian gelombang ini, ketika dua inputan ini kita masukkan tegangan tinggi, maka dia akan menghasilkan output keluaran menyala lampunya atau binar 1. Dan ketika salah satu inputan ini kita beri tegangan tinggi, salah satunya inputan ini kita beri tegangan tinggi, maka dia tidak akan menyala. Yang ketiga ada 10 macam simulator gerbang. Yang pertama ada simulator logic.ui, yang kedua ada digital logic design, ketiga ada simulator logisim, keempat ada simulator easysim, kelima ada logic gate simulator, keenam ada cheddar logic simulator, ketujuh ada logical circuit, dan ke-8 ada multimedia logic, ke-9 electronic workbench, dan ke-10 digital logic design. Oke, selanjutnya kita masuk ke contoh soal. Yang pertama ada F dengan not A and not B and C, XNOR A and B and not C, XNOR not A and not B. Oke, kita kerjakan.
kita kerjakan di logic dua tuli. Kita kasih switch dulu karena dia ada 3 inputan. Kita atur dulu jaraknya. Ini baru kita kasih label biar kita tahu ini input apa. Ini baru copy paste aja, ini bisa copy paste baru kita pindahkan. Masih inputan C. Kayaknya ini kurang bawah. Oke, selanjutnya kita baca soalnya lagi. Not A, N, not B, N, C. Jadi di inputan pertama ada 2 not di A dan B. Kita kasih janda dan dia N. N-nya dia mau seperti ini. Oke, yang pertama seperti ini. Baru kita tarik ke bawah. Not A, N, not B, N, C. Oke, biar lebih rapi bisa kesini. Dan selanjutnya pada inputan 2B dia A, N, B, not C. Berarti not C nya ada di C. Ini di sini. Ini kita rapikan aja dari ini. Baru N, gerbang N. Kita limit 3 inputan. A, N, B, dan N, not C. Seperti ini. Selanjutnya yang ketiga itu ada nanti cuma 2 inputan dan C. Jadi not A dan N, not B. Not A, dia tapi gerbang N jadi cuma 2 inputan saja. Not A, N, not B, seperti ini. Terus di XNOR kan kita cari gerbang XNOR dengan 3 inputan. Kita tarik XNOR inputan A, inputan B, C. Baru kita propertinya tahu L. Ya, ini adalah rangkaian gerbang bawahnya dari soal F sama dengan not A, N, not B, N, C, XNOR A, N, B, N, not C, XNOR not A, N, not B. Ini adalah rangkaian gerbangnya. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke dalam tabel kebenarannya. Nah, yang pertama di sini saya sudah membuat kolomnya dan udah terisi ya. Ada inputan A, B, dan C dengan 8 baris. Cara mengetahui barisnya itu gimana? Dengan konversi bilangan biner, di mana 2 pangkat N sama dengan 2 di pangkatnya inputannya ada 3, berarti 2 pangkat 3 sama dengan 8. Jadi di sini ada 8 baris. Dengan masing barisnya ini akan kita ketahui nilainya dari konversi bilangan biner ke desimal. Jadi kalau untuk konversi nilainya biner ke desimal itu seperti ini. Di sini tuh ada 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi setiap baris ini harus menghasilkan nilai 0, 1 sampai dengan 7. Jadi di sini ada 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 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 1. Kita ambil contoh salah satunya yaitu ini ya. Kenapa dia nilainya 0? Karena semua bilangan di sini dikalikan dengan 0. Bilangan apapun yang dikalikan dengan 0 akan menghasilkannya. Kita masuk ke dalam 3 inputan yang dinotkan. Dengan syarat not sendiri pun itu sinyal keluaran akan tinggi atau binar bernilai 1 jika sinyal masukan rendah atau binar bernilai 0. Jadi karena not A ini inputannya binar yang bernilai 0, maka outputnya di sini akan bernilai 1, 1, 1, 1. Dan ini kebalikannya ya. Jika sinyal masukan tinggi, maka sinyal keluaran akan rendah sesuai dengan syarat not. Ini sama saja tadi dengan syarat not. Dan yang not C pun sama. Nah, kalau ini not A, N, not B, N, C dengan syarat N itu menjadi syarat seperti sinyal keluaran akan tinggi jika semua sinyal masukan tinggi atau binarnya 1. Jadi akan menghasilkan yang mana aja sih? Jadi kita ambil dari yang ini, not A, N, not B, serta C. Kita ambil dari sini sehingga menghasilkan ini. Masuk sini. Selanjutnya AB dan not C. Kayak dia akan menghasilkan seperti ini. Nota FB untuk mendapatkan outputnya dari not A, N, not B, N, C di X0kan A, N, B, N, not C di X0kan lagi not A, N, not B, itu akan menghasilkan output seperti ini sesuai dengan syarat X0. Sorry di situ. Sesuai dengan syarat X0 yaitu sinyal keluaran akan rendah jika masukan tinggi berjumlah ganjil. Jadi selesailah tabel kebenaran dari contoh soal 21. Oke, selanjutnya kita masuk ke contoh soal yang kedua. F sama dengan not A, N, B, N, C disoalkan A, non B, or B, N, C disoalkan lagi A, N, B, non C. Oke, kita akan masuk ke rujukannya. Di sini sudah ada 3 inputan. Yang pertama ada not A, N, B, not B, N, C. Ada 3 inputan di N. Not A, N, B, N, C. Dan yang kedua A, non B, or B, N, C. A, non B, or B, N, C. Or B, N, C diorkan. Jadi kita or terus ini setelah itu yang C-nya A, N, B, not C, not C, B, not C, B, N, A, N, B, non C dengan gelombang akhirnya itu SOR. Nah, 3 inputan. Lalu kita tarik inputan A, B, sama C nya yang sudah kita tentukan. Baru kita uji dengan lampu. Ini jawaban dari rangkaian gelombang contoh soal nomor 2. Selanjutnya kita akan membuat tabel kebenaran nomor 2. Nomor 2 itu soalnya seperti ini. F sama dengan not A, N, B, N, C disorkan
A non B or B and C disorkan A and B nor C. Untuk mendapatkan baris ini, kita memakai konversi bilangan biner, di mana 2 pangkat n sama dengan 2 pangkat 3, karena di sini kita memakai 3 inputan A, B, C sama dengan 8. Jadi di sini ada 8 baris. Di sini ada 8 baris. Dan masing-masing baris akan kita isi dengan nilai dari konversi bilangan biner ke desimal. Nilai hasil konversi bilangan biner ke desimal itu seperti ini: 0, 1, 2, 4, 5, 6, 7. Gimana cara mengisinya? Kita masukkan dulu binernya 0, 0. Jadi seperti ini hasil dari nilai bilangan konversi biner ke desimal. Kita notkan ketiga inputan ini dengan syarat not itu sinyal keluaran akan tinggi jika sinyal masukan rendah. Itu aja ya. Di sini ada kolom A non B. Dengan syarat non itu sinyal keluaran akan rendah atau biner bernilai 0 jika semua sinyal masukan tinggi atau biner bernilai 1. Maka dia akan seperti ini. Kita blok dulu kolomnya. Maka dia akan menghasilkan seperti ini. Jadi dia hasil dari A non B menurut syaratnya. Dan kita masuk ke B and C. Dengan syarat N itu yaitu sinyal keluaran akan tinggi jika semua sinyal masukan itu tinggi. Dari sini akan sesuai dengan syaratnya. Kolom selanjutnya ada B nor C, di mana syarat dari gelombang B nor C ini adalah sinyal keluaran akan rendah atau biner bernilai 0 jika salah satu atau semua sinyal masukan tinggi atau biner bernilai 1. Hasilkan seperti ini. Dan selanjutnya ada not A and B and C. Not A and B and C sudah kita blok lagi. Nah, syarat N tadi adalah sinyal keluaran akan tinggi jika semua sinyal masukan tinggi. Jadi di sini kita akan selesaikan kolom selanjutnya, dimana A non B or B and C. Pada kolom ini A non B or B and C, or itu merupakan syarat dimana sinyal keluaran akan tinggi jika salah satu atau semua masukan bernilai tinggi. Jadi ini hasilnya. Pada kolom selanjutnya ada A and B nor C. A and B nor C. Syarat N di sini adalah sinyal keluaran akan tinggi jika semua sinyal masukan tinggi. Jadi hasilnya seperti ini. Maka output dari not A and B and C disorkan A non B or B and C disorkan A and B not C adalah hasil seperti ini. Hasil seperti ini dengan syarat SOR itu sinyal keluaran tinggi atau biner bernilai 1 jika masukan tinggi berjumlah ganjil. Ya, ini dia selesai tabel kebenaran kita dari soal nomor 2.